Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1358. Waktu berlalu saat mereka menunggu. Semua orang mengira hari ini hanyalah hari biasa. Tidak ada yang mengira bahwa hari biasa seperti itu akan ditulis dalam sejarah. Tommy adalah seorang musafir ransel. Pada tahun 2001, yang dia miliki hanyalah ransel perjalanannya. Dia membawa pakaian dan tenda kemahnya, beberapa perangkat elektronik di ranselnya, dan kamera DV portabel. Itu semua peralatan yang dia dapatkan. Tommy mencari nafkah dengan merekam pemandangan indah dan kisah perjalanannya di berbagai negara di seluruh dunia dengan kamera DV-nya dan mengunggahnya ke internet. Hari ini, Tommy datang ke World Trade Center. Itu adalah tengara kota New York di AS. Tidak hanya itu adalah kebanggaan bangsa, itu adalah salah satu ikon yang mewakili pusat ekonomi dunia. Tommy berdiri di atas gedung pencakar langit lain yang berseberangan dengannya, menghadap kamera. Menara kembar World Trade Center berdiri tegak di belakangnya. Halo semuanya, ini aku, teman lamamu Tommy. Saat ini saya berada di New York City, salah satu kota terbesar dan paling modern di planet ini. Di belakang saya, itulah menara kembar World Trade Center yang terkenal, kebanggaan kota New York dan kekuatan AS. Tommy sibuk memperkenalkan bangunan di belakangnya. Sebelum mengunggah video, dia perlu mengedit video setelah dia selesai merekam. Saat merekam di tengah jalan, tiba-tiba Tommy mendengar turis di sampingnya panik dan berteriak kencang. Tommy kaget, dia berbalik dan melihat sesuatu yang tidak pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Sebuah pesawat muncul di langit, itu menyelam melalui awan. Pesawat itu bergerak cepat, awalnya bayangan hitam kecil, lalu dalam sekejap mata, cukup jelas untuk melihat garis besarnya. Saat ini, semua saksi tidak menyadari betapa seriusnya hal itu, termasuk Tommy. Tommy merasakan ada sesuatu yang salah pada saat pertama. Mengapa pesawat ini terbang di ketinggian yang begitu rendah? Selain backpacking, dia adalah penggemar pesawat terbang. Meskipun dia bukan penerbang profesional, dia tahu bahwa di New York City, di mana gedung-gedung tinggi ada di mana-mana, rute penerbangan melintasi wilayah udara sangat dibatasi. Jelas bahwa pesawat terbang jauh lebih rendah dari ketinggian yang dibutuhkan. Untuk beberapa alasan aneh, Tommy fokus pada pesawat dengan kamera DV-nya. Pada saat yang sama, dia berteriak ke peralatan perekam suara, dan berkata, "Teman-teman, lihat apa yang saya lihat." Sebuah pesawat terbang rendah. Itu lebih dari 10 detik setelah pesawat muncul. Itu terus terbang pada tingkat rendah dengan peningkatan kecepatan. Pesawat menjadi lebih jelas dan lebih besar seperti di mata mereka. Ya Tuhan, pesawat ini terbang terlalu rendah. Ini berbahaya, saya bahkan bisa melihat jendela dan desain terpampang di pesawat dengan jelas, itu pesawat AS. Ya Tuhan, itu terbang menuju menara kembar, apa yang terjadi? Saat jarak semakin dekat, semakin kuat dampaknya terbang dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, banyak saksi termasuk Tommy dapat mendengar deru mesin pesawat yang mendekat. Seiring dengan dengungan mesin, pesawat juga tidak melambat atau terbang ke atas. Dengan tatapan tercengang dan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya, itu menabrak salah satu menara kembar. Ledakan. Raungan keras dengan ledakan besar, diikuti oleh getaran tanah yang kuat seolah-olah ada gempa bumi. Dampak tak terlihat dari tabrakan di menara menyebar. Tom jatuh dan duduk di lantai, kamera DV jatuh dari tangannya. Tanpa ragu, Tommy mengambil DV dan fokus pada menara yang jatuh seolah-olah dia kesurupan, bahkan jika dia merasakan kesemutan di kulit kepalanya yang membuat rambutnya berdiri. Bab 1359. Pada saat ini, ada ledakan keras yang terus-menerus terngiang di telinganya, dan teriakan ngeri dari orang-orang di sekitarnya. Kerumunan mengalir ke jalan-jalan, melarikan diri. Melihat dari atas,
Itu seperti semut yang melarikan diri untuk hidup mereka setelah sarang mereka diaduk, banyak orang melarikan diri. Jauh di atas, ada asap mengepul dari menara pusat perdagangan, bola api merah menyala meledak seketika di lokasi kecelakaan. Gulungan awan asap mengalir ke atas, menutupi lantai menara yang lebih tinggi, tidak diketahui berapa banyak orang yang kehilangan nyawa dalam sedetik tanpa mengetahui apa yang terjadi. Hal paling tragis yang terjadi adalah ketika beberapa orang yang selamat yang terjebak di lantai atas menara mati tercekik oleh asap, sementara beberapa membuka jendela, mencoba melompat dari gedung, tetapi itu adalah gedung pencakar langit ratusan meter, benar-benar memotong jalan keluar mereka. Ya Tuhan, sial! Tommy berteriak sangat keras hingga hampir kehilangan suaranya, menyebabkan suaranya menjadi serak. Apa yang terjadi? Apakah ada perang? Seluruh kota dalam kekacauan, sirene mobil pemadam kebakaran meraung dari setiap sudut kota. Orang-orang di New York City dapat melihat gumpalan asap hitam mengepul dari menara, menutupi langit begitu mereka mengangkat kepala dari segala arah. Tiba-tiba, seolah-olah ketakutan mengerikan akan kiamat telah menyelimuti kota New York. Orang-orang berteriak dan berlarian seperti ayam tanpa kepala, mencari perlindungan. Sebelum ini terjadi, bangsa AS tidak akan pernah menyangka bahwa menjadi penduduk negara terkuat di dunia akan diselimuti oleh trauma yang begitu mengerikan suatu hari nanti. Ledakan terus-menerus dan tanah bergetar, Tommy akhirnya menyadari bahwa berbahaya baginya untuk tetap di sana. Dia bahkan melihat seorang pekerja kantoran melompat keluar dari jendela menara kembar, ratusan meter di atas, dan menghilang dalam asap hitam dan kobaran api. Dia bisa merasakan tanah bergetar seolah-olah gedung pencakar langit tempat dia berdiri tidak aman lagi. Sekali lagi Tommy mendengar suara dengungan familiar lainnya, dia mengangkat kepalanya, dan pesawat lain datang menyelam dari langit di atas, menembus awan. Tommy membeku ketakutan pada saat itu. Ada satu lagi. Tommy berteriak ketakutan seolah melihat wajah iblis. Tanpa ragu, dia berbalik dan berlari. Setelah beberapa menit, ledakan. Pesawat kedua menabrak menara kedua. Kedua tabrakan itu menghantam lantai 6 di dalam menara kembar hancur total dari dalam keluar. Ledakan itu merenggut ratusan nyawa dalam hitungan detik. Yang paling mengerikan adalah akibat kebakaran dan asap yang menyebabkan jumlah korban tewas dan luka-luka meningkat. Melarikan diri dari gedung, Tommy terjebak dalam kerumunan yang melarikan diri. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh seolah-olah langit telah runtuh. Dia menoleh, pemandangan mengerikan dari lantai 12 menara kembar, World Trade Center runtuh tercermin di pupil matanya. Tommy menggigil. Jantungnya hampir berhenti berdetak, dan tidak ada yang lebih dahsyat dari apa yang terjadi tepat di depannya saat ini. AS, hancur. Tommy mengerang. Dia tidak tahu bahwa, pada saat yang sama, ada pesawat ketiga menabrak gedung lain. Berikut adalah pangkalan militer AS. Pentagon. 3 pukulan keras membuat seluruh dunia ketakutan. Sebelum ini terjadi, bangsa AS tidak akan pernah menyangka akan terjadi serangan teroris yang menghebohkan di tanah AS. Bahkan tidak ada tembakan selama Perang Dunia, tetapi setelah milenium baru, kota New York dan ibu kota AS menderita serangan teroris terburuk yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Akibat ledakan itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan cahaya. Ada perubahan kecil namun kompleks yang terjadi di seluruh dunia dalam sedetik. Jasper tidak menyadari apapun, tetapi Henry memberinya tatapan maut itu. Kamu, sial kamu. Bab 1360. Sial. Apa-apaan? Apakah kamu manusia atau hantu? Henry memandang Jasper dengan tidak percaya, dia terengah-engah dan sedikit ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ketakutan. Pada saat ini, di layar televisi di ruangan itu adalah gambar seorang reporter yang memegang mikrofon yang berdiri di depan puing-puing menara kembar, melaporkan tentang kejadian ini di aliran berita langsung. Itu adalah berita darurat yang baru saja datang 4 menit yang lalu.
Meskipun Henry adalah anak orang kaya, bagaimanapun juga dia berasal dari keluarga Lau. Bahkan jika sifat keluarga Lau melakukan bisnis, mereka entah bagaimana masih terhubung dengan politik. Henry memperoleh pola pikir politik itu setelah bertahun-tahun dibesarkan oleh keluarganya. Ketika dia melihat pemandangan apokaliptik dengan matanya sendiri, dia tahu akibat serius apa yang akan segera ditimbulkan oleh insiden itu. Tidak ada keraguan bahwa AS akan membalas dendam setelah diprovokasi, tidak peduli siapa dalangnya, tidak ada negara di dunia ini yang mampu mengatasi kemarahan mereka. Henry tidak ambil pusing dengan hal itu, setidaknya dia mengerti bahwa pasar saham AS akan meledak. Seiring evolusi globalisasi yang semakin berkembang, ekonomi, politik, dan militer dikaitkan di setiap negara modern. Serangan teroris di AS akan menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan bagi negara tersebut. Segera setelah itu, pasar saham akan menjadi yang pertama terpengaruh. Pasar saham dimaksudkan untuk dikutuk. Kau merencanakan ini. Semua orang mengira kamu gila sampai ini terjadi. Kamu, bagaimana kamu tahu ini akan terjadi? Apakah kamu ada hubungannya dengan dalang insiden ini? Henry bertanya dari lubuk hatinya yang terdalam. Omong kosong. Suasana hati Jasper naik turun sekarang. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah salah satu penonton yang tak terhitung jumlahnya, tapi kali ini, dia adalah saksinya. Meskipun dia hanya bermain game strategi di pasar saham, itu dianggap berpartisipasi dalam hal penting dalam sejarah ini. Kecemasan dan kegugupan yang dia rasakan sebelumnya akhirnya hilang pada saat ini. Bahkan jika aku diberi 10 nyawa lagi, aku tetap tidak akan terlibat dalam hal ini. Jasper memberikan jawabannya dengan lugas. Jasper tahu bahwa dunia ini berbahaya. Selama ini ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa untuk menguasai segala sesuatu yang ia butuhkan dan ingin lakukan di bidang ekonomi. Sejauh bermain permainan politik dengan negara, tidak, terima kasih, Tuan Lain tidak tertarik dengan itu. Menyerang AS, Tuan Lain tidak marah. Lalu bagaimana mungkin kamu tahu ini akan terjadi? Tanya Henry heran. Jika dia tidak melihat dengan matanya sendiri, Henry tidak akan percaya itu. Dia tidak bisa menahan perasaan curiga ketika dia melihat apa yang terjadi. Aku hanya bisa memberitahumu itu, sesuatu terjadi karena suatu alasan di dunia ini. Di mana ada sebab, pasti ada akibat. Itu akan sama sebaliknya. Pasti ada alasan mengapa ini terjadi hari ini, itu karena semua yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang itu, saya sarankan Anda mulai dengan kebijakan yang diterapkan AS di negara-negara Timur Tengah 3 tahun lalu. Hanya setelah Anda melihat semuanya, dan memikirkannya, maka Anda akan tahu. Pasti ada pemberontakan ketika hidup di bawah kebijakan yang penuh tekanan dan eksploitasi oleh para penindas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.